kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan selalu semangat untuk belajar. Anak-anak, coba bayangkan kalian berada di sebuah taman atau di sebuah kebun. Pasti kalian akan melihat burung-burung yang berterbangan, rumput yang hijau, pohon-pohon yang menjulang tinggi, hingga bunga-bunga yang berbagai warna. Pernahkah kalian berpikir mengapa makhluk hidup di dunia ini sangat beragam? Nah, pertanyaan tersebut akan kita jawab melalui materi hari ini, yaitu keanekaragaman hayati. Anak-anak, apa sih sebenarnya keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati atau yang biasa disebut dengan biodiversitas merupakan variasi pada makhluk hidup yang ada di bumi. Variasi tersebut dapat kita lihat dari berbagai jenis tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme yang memiliki ciri-ciri yang berbeda. Misalnya, kita dapat melihat pohon jambu, pohon mangga, pohon kelapa, ayam, kucing, ikan, ataupun burung. Semuanya adalah makhluk hidup, tetapi memiliki bentuk, ukuran, habitat, dan cara hidup yang berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebutlah yang dinamakan dengan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati terdiri dari 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies atau jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Ketiganya saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu, Ibu akan mengupas satu persatu dari ketiga tingkatan tersebut melalui video ini. Diikutin terus ya. Kita sudah memasuki bab keanekaragaman gen anak-anak. Sebelumnya, apa sih itu gen? Gen adalah substansi kimia di dalam sel yang berfungsi sebagai faktor penentu sifat setiap individu. Misalnya, bentuk, warna, ukuran, maupun rasa. Bila terjadi perkawinan atau persilangan antar individu yang memiliki karakter yang berbeda, maka keturunannya pun menghasilkan variasi yang semakin berbeda pula. Maka dari itu, keanekaragaman gen adalah perbedaan sifat dari setiap individu-individu dalam satu spesies yang sama. Jadi, meskipun masih termasuk jenis makhluk hidup yang sama, setiap individu memiliki ciri-ciri yang berbeda tergantung dari susunan gen yang berbedanya juga. Contoh dari keanekaragaman gen kita dapat lihat dari lingkungan sekitar anak-anak. Contohnya, variasi mahkota pada bunga mawar atau yang biasa kita sebut dengan rose hybrid. Nah, bunga mawar itu kan pasti memiliki warna yang berbeda-beda, bukan? Ada warna merah, warna kuning, warna pink, ataupun warna putih. Nah, perbedaan tersebut dapat kita lihat dari tampilannya. Kenapa berbeda? Karena susunan gen di dalamnya pun berbeda. Selain itu, kita juga dapat melihat dari berbagai jenis buah mangga. Kita mungkin pernah menyicipi buah mangga yang manis ataupun buah mangga yang kecut, buah mangga arum manis ataupun buah mangga lagi. Nah, perbedaan dari jenis buah tersebut juga menandakan bahwa keanekaragaman gen merupakan atau menyebabkan perbedaan sifat antara setiap individu-individu dalam satu spesies yang sama. Kita sudah memasuki bab keanekaragaman jenis atau spesies anak-anak. Nah, jenis atau spesies merupakan individu yang memiliki persamaan antara morfologis, anatomis, fisiologis, dan kemampuan untuk melakukan perkawinan antar sesamanya. Jadi, keanekaragaman jenis atau spesies menunjukkan adanya variasi pada makhluk hidup antar jenis atau satu famili yang sama. Keanekaragaman jenis atau spesies dapat kita lihat dari kelompok kucing-kucingan atau famili Felidae. Contohnya seperti harimau, singa, dan kucing. Ketiganya memiliki ciri fisik yang berbeda. Nah, harimau memiliki corak loreng di tubuhnya, singa untuk jantan memiliki sura yang panjang, dan kucing sebagai hewan peliharaan rumah cenderung bertubuh kecil. Selain itu, kita juga dapat melihat dari tumbuh-tumbuhan yang sebagai sumber pangan. Contohnya, padi, gandum, dan jagung. Ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda, bentuk dan ukurannya pun juga berbeda. Jadi, keanekaragaman spesies menunjukkan adanya perbedaan antar jenis makhluk hidup sehingga setiap makhluk hidup memiliki ciri khas yang membedakannya dari spesies lain. Tunggu. Sebelum dilanjut, anak-anak perlu diingat ya,
Keanekaragaman gen terletak pada perbedaannya yang ada di setiap individu dalam satu spesies yang sama. Sedangkan keanekaragaman jenis terletak pada perbedaan di antar jenis makhluk hidup atau antar spesies. Jadi, berbeda ya. Anak-anak, setelah kita mengetahui keanekaragaman tingkat gen dan keanekaragaman tingkat jenis, sekarang kita berada di tingkat terakhir keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut, kita perlu mengetahui nih, apa sih itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, serta dengan tempat lingkungan hidupnya. Dalam ekosistem terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik ini terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik itu terdiri dari benda mati seperti air, tanah, cahaya matahari, dan suhu. Jadi, keanekaragaman ekosistem adalah variasi berbagai jenis ekosistem yang terbentuk karena adanya perbedaan antara komponen biotik dan abiotik. Keanekaragaman ekosistem terdiri dari 3 jenis, yaitu keanekaragaman ekosistem darat, keanekaragaman ekosistem perairan, dan keanekaragaman ekosistem buatan. Di keanekaragaman ekosistem darat terdiri dari hutan hujan tropis, padang rumput, gurun, dan tundra. Di ekosistem perairan terdiri dari sungai, danau, rawa, laut dalam, dan terumbu karang. Sedangkan di ekosistem buatan terdiri dari sawah, tambak, kebun teh, dan taman kota. Anak-anak, setelah mengetahui tingkat jenis keanekaragaman hayati tadi, lalu bagaimana ya keanekaragaman flora dan fauna di negara kita? Indonesia merupakan negara tingkat keanekaragaman hayati terbesar di dunia, kedua setelah Brazil, sehingga negara kita itu disebut dengan negara mega biodiversitas. Nah, untuk melihat bagaimana keanekaragaman hayati di Indonesia, kita perlu mengetahui nih bagaimana persebaran flora dan fauna yang tersebar di Indonesia. Anak-anak, persebaran fauna Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah oleh garis Wallace dan garis Weber. Nah, 3 wilayah tersebut dinamakan dengan wilayah barat disebut dengan wilayah Asiatis, wilayah timur disebut dengan wilayah Australis, dan di wilayah tengah disebut dengan wilayah peralihan atau wilayah Wallace. Daerah sebelah barat garis Wallace disebut sebagai daerah Asiatis, ini mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Karakteristik utama dari faunanya itu biasanya bermamalia besar, berbagai jenis primata, dan ikan asin tawar. Nah, fauna orientalnya itu meliputi gajah, tapir, badak bercula 1, harimau Sumatera, orang-utan, kera bekantan, dan beruang madu. Daerah peralihan atau wilayah bagian tengah antara garis Weber dan garis Wallace ini meliputi wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Nah, karakteristik utamanya adalah memiliki endemisme tingkat tinggi antara campuran Asiatis dan Australis. Fauna orientalnya ini meliputi burung hantu, bajing, dan babi. Nah, di antara garis Wallace sampai Sulawesi, fauna khasnya di wilayah tersebut itu ada anoa, maleo, dan tarsius. Wilayah timur garis Weber atau wilayah Australis ini mencakup wilayah Maluku dan Papua. Nah, faunanya ini sangat mirip sekali dengan wilayah Australia, yaitu burung-burung berbulu indah seperti cendrawasih, kasuari, nuri, dan kakatua, serta mamalia berkantung seperti kanguru pohon, walabi, dan kuskus. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama ada flora dataran Sunda, flora peralihan, flora dataran Sahul. Nah, flora dataran Sunda ini mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Didominasi oleh hutan hujan tropis dengan pohon yang tinggi dan epifit. Contoh dari flora dataran Sunda ini meliputi meranti, keruing, anggrek, dan pakma raksasa atau Rafflesia arnoldii.
Di flora peralihan ini mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Memiliki tingkat endemisme tinggi dengan jenis pohon yang tahan kering, ini meliputi kayu eboni, cendana, dan cengkeh. Nah, di flora dataran Sahul memiliki kemiripan dengan flora Australia, didominasi oleh hutan hujan tropis dan jenis konifer seperti sagu, pala, dan matoa. Keanekaragaman hayati memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai bahan pangan yang meliputi padi, jagung, buah-buahan, ikan, dan daging. Kedua, sebagai bahan sandang seperti kapas yang diolah menjadi kain, wol dari domba yang diolah menjadi pakaian. Yang ketiga, sebagai bahan bangunan dan alat rumah tangga seperti kayu jati dan bambu yang diolah menjadi meja dan kursi serta rumah. Selain itu, berbagai jenis tumbuhan dimanfaatkan sebagai obat-obatan, baik itu obat-obatan tradisional maupun obat-obatan modern. Keanekaragaman hayati juga dimanfaatkan sebagai sarana penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, gak kalah penting, keindahan alam yang dipenuhi berbagai jenis tumbuhan dan hewan dapat menjadi tempat rekreasi dan wisata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Anak-anak, keanekaragaman hayati saat ini menghadapi berbagai macam ancaman. Nah, ancaman pertama itu adalah pencemaran lingkungan akibat limbah dari berbagai aktivitas kehidupan manusia. Nah, limbah tersebut mencemari air, tanah, dan udara yang membahayakan kehidupan makhluk hidup. Nah, ancaman berikutnya adalah alih fungsi lahan, yaitu perubahan hutan atau lahan alami menjadi kawasan industri, perkebunan, ataupun pemukiman. Nah, akibatnya banyak tumbuhan dan hewan-hewan yang kehilangan habitat aslinya. Nah, selain itu terdapat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, misalnya penebangan hutan tanpa memperhatikan kelestarian dan penangkapan ikan dengan menggunakan cara merusak. Nah, kegiatan ini dapat menyebabkan berkurangnya populasi dengan berbagai spesies. Nah, ancaman lainnya itu adalah masuknya spesies asing anak-anak. Nah, spesies asing itu merupakan makhluk hidup yang berasal dari lingkungan atau daerah lain yang bukan habitat aslinya. Nah, dalam berbagai kasus, spesies asing ini tuh cepat banget berkembang sehingga mengganggu keberadaan spesies lokal. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati dibagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama, pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Nah, pelestarian in situ sendiri ini merupakan pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya seperti taman nasional dan cagar alam. Nah, pelestarian ex situ merupakan pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitatnya atau dipelihara di tempat lain seperti kebun binatang, kebun koleksi hewan tertentu, atau kebun raya. Kesimpulannya, keanekaragaman hayati bukan sekedar kekayaan alam, melainkan sistem penopang kehidupan yang menjamin ketersediaan pangan, air, dan udara bersih untuk kita semua. Kehilangan satu spesies bisa berdampak besar bagi ekosistem. Terima kasih telah belajar bersama hari ini. Teruslah mengeksplorasi ilmu sains dan sampai jumpa.